Nah, jadi akhir zaman ini bagus banyak begana di rumah, jangan keluar terkecuali wajib seperti mencari nafkah. Nah, kalau mencari nafkah itu wajib. Dan kita setiap kali keluar dari rumah berniat, sahajaku keluar rumah ini untuk mencari nafkah. Nah, itu hukumnya wajib. Walaupun seharian kita keluar ada masalah. Asal niatnya tadi mencari nafkah kewajiban rumah tangga. Nah, yang kedua jangan banyak bicara kecuali penting. Nah, itu supaya selamat. Selamat. Karena isinya Ihya Ulumuddin itu dua itu aja, jangan banyak pandir dan waktu diisi dengan ibadah, terutama ibadah sholawat. Nah, selawat. Jadi para jamaah sekalian, ulun atau saya di mana-mana menyuruh bersama-sama kita ini memperbanyak berselawat kepada Nabi SAW dimanapun kita berada, karena selawat itu tetap diberi pahala oleh Allah dan tetap diterima oleh Allah bagaimanapun keadaan kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih. Hati kita riya, kada diterima Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hati kita riya, kada diterima Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita riya, kada diterima Allah Ta'ala. Mengaji Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hati kita minta puji, riya, kada diterima Tuhan, kada diterima. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Hati kita riya, riya itu artinya minta nilai orang, kada diterima. Tapi kalau sholawat diterima. Umpamanya kita riya, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Berselawat ada di hati ini hendak supaya dipuji orang, tetap diterima Allah Ta'ala, tetap diterima Allah Ta'ala. Siang baju cuntan gawian, baju cuntanan. Nah, makanan cuntanan. Apa aja yang digawinya kada berpahala sebelum benda itu diberikan ke yang punya. Kalau selawat mau tapi haram, baju haram, silawar haram, makanannya haram, lalunya baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diterima. Coba pikirkan. Jadi itulah kehebatannya selawat. Makanya abah guru sekumpul itu selalu menyuruh kepada seluruh jamaah pengajiannya supaya memperbanyak berselawat. Karena akhir zaman ini ngalih kita menjaga diri dan hati daripada dosa, dan ngalih mencari amalan itu yang ikhlas, kecuali selawat. Kalau selawat itu mau ikhlas mau kada ikhlas tetap diberi pahala. Nah, itu anjuran kami lah ya, paling kurang juga kita ini dalam sehari ya kalau bisa 1000 lah sehari. Nah, ada banyak, ada 1000 tuh kan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina. Mbak sembahyang periannya 200, 5 kali sembahyang 1000. Rahatan makan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diterima. Hendak minum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diterima. Hendak keluar dari rumah baca selawat, diterima.
Di perjalanan sambil berhunda atau sambil jalan kaki, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, diterima. Hendak goreng, Allahumma shalli ala sayyidina, diterima. Sambil berdagang, berjualan, baca selawat, diterima Allah Ta'ala. Sambil begawi kabun kaumai, baca selawat, diterima. Sambil membersihkan jamban, nah haramam. Kalau di dalam jamban haram bacaan. Kalau diterima sunyaan jak ada. Nah kalau di jamban itu jangan hendak bacaan. Cuma kalau hendak masuk jamban itu jangan kadingat membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan kadingat. Kadhepal, ya Allah, lindungi ulun dari hantu. Nah, sudah hafal kada? Ya Allah, lindungi saya dari hantu. Karena jamban itu tempat hantu. Jadi bila kita berbacaan masuk kaki kiri, udah itu kita bahira bakame, maka selama kita bahira bakame, syaitannya buka kapakan baru sana. Di deleginya di jamban tak. Kayaknya bila kita keluar, bulik pulang ke jamban. Karena rumahnya bang, kita gantokan rumah kita sekitar saya. Bila ada orang hendak masuk ke dalam jamban, tidak ada membaca perlindungan ta'awuz kepada Allah, maka selama dalam jamban itu bakawan dengan syaitan. Macam-macam gangguannya tuh, pikiranlah tidak tenang, hatilah dibulak-balik oleh syaitan. Kenapa? Karena kita berada di tempat syaitan. Nah, itu jadi jangan sampai ada ingat kita membaca ta'awuz kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan tadi. Baik, kita lanjutkan pelajaran tangga ibadah kita. Kemarin kita berbicara tentang banyu atau air. 3 loh lah. Banyunya 3, suci, lagi mensucikan. Suci, tiada mensucikan. Bernajis. 3 nih aja lah. Ingatkan nih. Air suci, lagi mensucikan. Nomor 2, suci, tiada mensucikan. Nomor 3, bernajis atau air yang bernajis. Yang 2 kita sudah selesai, tinggal 1 lagi, yaitu air bernajis. Kita ulang sedikit. Air yang suci lagi mensucikan, bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk berwudu, bisa digunakan untuk membersihkan najis. Nah ini air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, air yang suci tiada mensucikan, bisa diminum, akan tetapi tidak bisa dibawa berwudu, mandi dan membasuh najis. Contohnya seperti air kelapa, seperti lagi air tebu, seperti lagi air nira laang yang dibuat orang gula bang. Nah ini namanya suci, tidak mensucikan. Terus lagi air bunga mawar, air yang bercampur dengan harum-haruman. Kemudian air yang bercampur warna seperti blau, nira dan lain-lain. Seperti lagi air teh, air kopi, air susu, air sprit dan air kaleng lainnya. Itu namanya suci tapi tidak mensucikan. Arti tidak mensucikan, tidak bisa dipakai berwudu, mandi dan membasuh najis. Nah ini wajib kita sebagai muslim muslimah tahu tentang air. Kemudian nomor 3 dari air kemarin adalah air yang bernajis. Nah air bernajis kayak apa? Ada penjelasan sedikit tentang nomor 2.
air sedikit sudah dipakai untuk wudhu, mandi dan membasuh najis, akan tetapi airnya tiada berubah. Andai kata berubah air itu dengan najis, itu hukumnya termasuk air bernajis. Kita pakai nak wudhu, itu kan awal lagi. Nah karena sedikit banyaknya. Nah jadi ada pengecualian. Air yang sedikit terkena najis itu namanya mutan najis. Kalau air banyak bila berubah maka itu mutan najis. Kalau tidak berubah maka itu tidak apa-apa. Contoh, umpamanya jangan dua kulah yang dimaksud dengan air banyak adalah air yang dua kulah itu kurang lebih 216 liter. Di sini disebutkan 216 liter. Jadi dalam drum biru atau dalam drum hijau, kita kan menyambat hijau bukan biru, iyalah. Nah, bila full airnya, ada kelihatan di dalam itu tahi cacak, bisa korajen cacak, bahira. Cacak kan kada suah bepadah bahira. Soalnya kaum bapak cacak bepadah, ada suah. Banyak kita hendak maitihi, hendak menciok banyaknya, ada di dalam tuh tahi cacak. Warnanya hitam lawan putih. Itu tahi cacak tuh Mungkin ada pinandu juga kada suah bertemuan cacak bener Hanya cacak tuh sunat dibunuh malam Jumat. Sunat dibunuh, boleh dibunuh selain daripada malam dan siang Jumat, karena cacak ini adalah yang memberitahu Nabi pada ketika berada di Gua Hira. Cacak itu bila berbunyi ada dalam rumah, itu menunjukkan di dalam rumah itu berorang. Bila dalam rumah itu tidak ada orang, cacak kada mau berdiam. Coba halah kalau kita masuk ke rumah orang tuh kada suah didiami, ditinggalkan ada 2-3 tahun, tuh kada ada cacak, seikong kada bercacak. Tapi kalau sudah ditinggali, ditempati, walaupun hanya sehari, itu sudah di tangan cacak. Jadi cacak itu menandakan ada orang di dalamnya. Jadi pian kena bila tulak ka jauh, bila kada ada cacak di rumah orang tuh berarti kada burang. Jangan coba-coba kalau kau hantu dari isinya. Tapi kalau ini ada cacak, itu menunjukkan ada orang di dalam. Nah, jadi bila ada tahi cacak di dalam drum, sedangkan drumnya penuh, maka dibuang dahulu tahi cacaknya. Jangan dihijakan. Pahamkah? Ini dibiarkan di situ, jangan diambil. Kayak apa caranya? Pokoknya diambil tahi cacaknya. Sudah itu baru banyunya kita pakai. Karena banyunya ini kada benajis. Buktinya kada benajis, airnya tidak berubah. Rasanya seperti rasa banyu hujan. Warnanya tidak berubah. Rasanya tetap sama. Itu namanya bersih masih banyunya. Makanya tahinya itu dibuang. Diciok kah? Dia kayak apa caranya? Pokoknya dibuang. Kalau tidak dibuang tahi cacaknya, jadi dibuang. Kita ambil seember, kurang sadrom. Bila inya kurang 1 drum, 216 liter. Sedangkan tahi cacaknya masih ada, maka hukumnya mutan najis. Paham ya lo kene? Paham kada? Mutan najis hukumnya. Makanya harus dibuang. Tapi jika guru yang ngalih dibuang. Kalau ngalih dibuang, angel susah payah. Ambil wadah, airnya dipindahkan, sudah tinggal lagi beberapa liter, langsung dikuncang-kuncang, dibersihkan, dibuang. Lalu air tadi dimasukkan lagi kembali ke dalam drum.
Udah itu baru ditambahi dengan air yang lain supaya jumlahnya tetap 216. Udah itu baru dipakai. Nah, jadi banyu ini mau kada paham, yaitu banyak terjadi di rumah tangga itu berpertengkaran. Terus lagi rasa tidak nyaman. Terus lagi bala turun. Orang tidak suka dengan kita. Kita tidak suka dengan orang. Beribadah malas, dipadahi susah. Kenapa? Karena ada perbuatan dosa yang kita gawe di rumah. Contohnya banyu kada paham. Batuk kau main maksudnya. Amun sudah banyu ini kada mengerti lah ngalih benar hidup. Nah, jadi harus paham kita tentang air suci lagi mensucikan, suci tiada mensucikan, air bernajis, itu harus paham. Nah, lain halnya umpamanya pianlah menanai banyu hujan. Kita sering menanai banyu hujan karena banyu yang paling abdol adalah banyu hujan. Kalah JR 88 nek. Amun kawa konsumsi banyu hujan karena banyu hujan tuh turun dari surga, lalu kita tampung, kita masak. Ini asli dari surga, mengine dari bumi, iyalah. Cuma baik aja juga, ada apa kata baik, cuma mau berbaikan gitu nah, baik banyu hujan, tampung banyu hujan kita. Sagidar menampung, sabaskom paling-paling lah isinya 20 liter, 30 paling banyak. Lalu kita pakai, sebelum kita pakai tahi cacak ada di situ, maka banyu tadi bernajis, kada boleh dipakai. Ini kisahnya kan banyu bernajis. Atau kita beludah, cus beludah. Lalu air ludah tadi tak masuk sedikit ke baskom tadi, maka hukumnya mutan najis, tidak bisa dipakai lagi. Apakah kita buang? Lihat keadaan. Bila banyu dalam drum masih ada 2/3, kita tambahkan aja ke situ. Karena bila inya banyak kemasukan najis, bila tidak berubah itu tidak mutan najis. Tapi kalau dia sedikit berubah tidak berubah, hukumnya mutan najis. Nah, mengerti kan? Memang berat ini nek. Soal banyu ini berat. Karena hari-hari kita menggunakan banyu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin dalam Quran. Kami jadikan dari air tiap-tiap yang hidup. Nah, jadi seluruh yang hidup ini sumbernya adalah air. Sumber kehidupannya adalah air. Kita bahira di Jamban, maaf nih lah, bahira di Jamban ya. Imbirnya setara dengan kolaset. Tak kolaset loh kaum. Ambil aja banyak cibok, basuhakan, baik bakami atau bahira. Bila percikan air yang kita basuhakan ke kemaluan tadi masuk ke dalam imbir, sedangkan imbirnya ini kurang dari 2 kulah, maka hukumnya ini mutan najis. Kata kawan lagi dipakai. Nah, ini banyak di dalam jamban-jamban yang tempat airnya itu setara tingginya dengan kolaset. Makanya bila mau ulahkan imbir, padak imbir di kolaset itu tinggi sedikit, sejengkal kah? Sejengkal setengah kah? Yang penting waktu kita membasuh bakami bahirane, jangan sampai percikan air tadi masuk ke dalam ember. Paham? Bila masuk ke dalam ember, hukumnya ambilan yang kedua itu mutan najis. Ini banyak terjadi di masjid-masjid, di surau-surau umum, dan wisinya wisa umum. Karena tidak
diulahkan tempat airnya. Ada juga yang tempat airnya itu setara dengan bak air, bak banyu. Itu setara dengan kolaset. Jadi pas kita berbasuh, banyu kita nih mercik ke dalam sini. Padahal wadahnya kecil, artinya airnya kurang dari 2 kulah. Nah, itu. Jadi banyak masalah-masalah baik di dapur atau di masjid atau di jalan, bahwa kita ini pakaian atau penggunaan air itu tidak sah gara-gara tidak tahu hukumnya. Nah, jadi aku rajin bilainya di dalam jamban. Caranya ada keran kan situ, ada keran. Nah, kita ambil jadi keran tuh, jelas dah kan, bersih. Kalau dalam imbir ini kan bekas surang macam-macam nih. Nah, di keran aja kita hidupi, keran kita hidupi, lalu kita basuhakan. Yang bagus benar kerannya tuh dikasih selang air. Nah, dibuka keran, kami bayar berbasuh pakai selang. Nah, itu kada pecang lagi memercik ke kadrum atas itu kan, kada mungkin lagi ini sudah di atas sana andakannya. Nah, makanya aku jamban kamar mandi drumnya kok andak di atas mandak, di bawah pulang. Nah, lalu ada pertanyaan nih imber nih lah, imber nih. Nah, imber di sini keran sini, ini panoh kerannya kita hidupi, lalu kita ambil banyu dalam sini, ambil, kita berbasuh bahira, kita basuh kami. Sedangkan percikan basuhan tadi masuk pulang ke sini, ini hukumnya mutan najis kah atau kada? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena air dalam timba ini terus menerus dimasuki oleh air keran. Jadi air yang dalam timba ini hukumnya hukum mengalir. Hukum mengalir, paham ya kok? Hukum mengalir. Karena air mengalir apabila terkena najis tidak apa-apa. Umpamanya lah, nyipian nih, tulak ke kabun, di kabon, ini parit anak nih, tapi banyunya berjalan, banyunya. Kita bakameh di situ, cor bakameh. Betul, kita ambil banyunya, sah tidak dipakai untuk basuh bayar bakameh, sah, tidak mutan najis. Kenapa? Karena kameh kita itu tuh larut ke sana. Sama dengan air yang ada di dalam timba tadi. Jadi air yang di dalam timba ini dia kan melimpah toh, melimpah. Ini syaratnya melimpah. Bila tidak melimpah maka tidak hukum mengalir. Syaratnya melimpah. Itu syaratnya. Nah, ini bagi kita yang tidak memiliki atau tidak mengandak meletakkan timba dalam WC yang tinggi, yang rendah sama dengan kloset. Nah, itu hukumnya lah. Nah, jadi harus kita tahu tentang hukum air bernajis ini. Karena air najis atau air yang bernajis ialah air yang sedikit bercampur dengan najis. Dua, air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya atau warnanya. Nah, itu warnanya. Jadi kalau kita ada berisi bak air di dalam rumah, sedangkan bak air tadi isinya 300 liter, sekali masuk tikus situ mati pulang tikusnya. Bila airnya berubah mutan najis, bila dia tidak berubah maka itu suci. Paham ya lah? Nah, kayaknya mau kada paham sambil ditetakun ya. Kemudian selanjutnya 2 kulah. Air yang sampai 2 kulah dinamakan air yang banyak. Sebaliknya air yang kurang dari 2 kulah dinamakan air yang sedikit. Tempat yang panjangnya, lebarnya 1/4, dalamnya 1/4 hasta, isinya 2 kulah. Mengingat 1 hasta 48 cm, maka isinya 2 kulah 60 kali 60
kali 60 cm sama dengan 216.000 cm kubik, atau sama dengan 216 desimeter kubik, atau sama dengan 216 liter Baghdad. Itulah yang dimaksud dengan 12 liter. Lain liter minyak, lain liter Baghdad. Liter Baghdad itu seperti mut zakat. Nah, tata satu drum tuh orang lebih. Nah, satu drum. Jadilah aku nih mengaji bahari di Sungai Luar. Banyu juga dibahas guru. Mengaji di Tungkal. Banyu juga dibahas guru. Mengaji di Jawa. Banyu juga dibahas paguruan. Mengaji di Banjar. Banyu juga. Nah, kada belampihan banyu aja. Berarti banyu ini penting. Jadi bila kada mengerti tentang banyu, bahayanya besar. Karena banyak orang memakai, bukan banyak lagi, sabarataan orang memakai banyu. Nah, jadi wajib kita alim soal banyu ini. Karena bila kada alim soal banyu, bahayanya dunia sampai ke negeri akhirat. Nah, ini dahululah yang kita bahas. Selanjutnya kaina malam Selasa depan kita bahas pulang najis. Kayak apa nang dimaksud dengan najis. Jadi kaina pian bila ragu-ragu takuni aja karena di belakang ka di manakah. Ini dahulu, ampun maaf, minta halal minta ridha, minal aidin wal faizin.